Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Lutfa dalam suluk motivasi dari Saung Santri Inayatullah. Mengingat dan menjaga Al-Hafiz. Ada kalanya atlet-atlet profesional melontarkan ungkapan fokus pada diri sendiri. Ketika mereka tampil sangat bagus dan menjadi juara. Ungkapan ini bermakna bukan hanya konsentrasi mental, melainkan juga perasaan untuk tetap fokus ke dalam batin, tak terguncang selamanya oleh keberhasilan atau kegagalan lahiriah. Beberapa jalan kalbu berikutnya menunjukkan bermacam-macam kesadaran yang seturut kaum sufi, kesemuanya merupakan sifat-sifat Allah Sang Terkasih. Sifat-sifat Allah ini menyeimbangkan jalan-jalan lahiriah yang kita lewati, yaitu Al-Ali dan Al-Kabir. Fokus ke dalam berarti berkonsentrasi untuk mengingat-ingat siapa diri kita sebelumnya. Apa tujuan dari perbuatan yang sedang kita lakukan saat ini? Mudah saja bagi kita untuk melupakan tujuan kita dalam keadaan gembira ini. Ilustrasinya dalam kisah berikut ini. Seorang raja ingin memperingati hari jadi kekuasaannya dengan mengadakan pertunjukan publik besar-besaran. Lantas, dia membentuk panitia untuk membangun sebuah bangunan lengkung yang megah dan indah penuh ornamen. Di bawah bangunan lengkung ini, sang raja akan memimpin perayaan dan pertunjukannya. Seluruh pembangunannya akhirnya selesai dan semuanya sudah siap. Seluruh bentara, pelayan, dan pasukan raja berada di bawah bangunan itu. Namun, ketika sang raja datang, dia tidak dapat masuk ke bangunan lengkung tersebut. Tubuh sang raja terlalu tinggi. Maka, perayaannya terpaksa ditunda. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Sang raja menyelidikinya. Tukang-tukangnya menyalahkan penyediaan bahan-bahan bangunannya. Batu batanya terlalu pendek. Penyediaan bahan-bahan bangunannya menyalahkan arsiteknya. Kami hanya mengikuti gambar desainnya, dan arsiteknya mengingat sang raja bahwa sang raja telah mengubah beberapa bagian desainnya pada saat-saat terakhir. Akhirnya, sang raja memanggil penasehat spiritual istana. Dan penasehat ini memberikan saran yang masuk akal, yakni menghukum pelaku yang sebenarnya, yaitu bangunan lengkung itu sendiri. Kemudian dibangunlah tiang gantung untuk menggantung bangunan itu. Namun tersiar pendapat bahwa karena bagian atas bangunan itu sudah tersentuh oleh kepala sang raja, bagian tersebut tak boleh dihukum. Para eksekutor menggantung bagian bawah bangunan itu. Tapi tali yang mereka gunakan untuk menggantungnya terlalu pendek. Lantas, pembuat talinya menyalahkan anak buahnya. Orang-orang yang menyaksikan eksekusi itu tak sabar, mereka makin beringas, kata sang raja. Kita harus menggantung orangnya. Apakah dia bersalah atau tidak? Itu urusan nanti. Teriak mereka. Mereka mencari orang yang tingginya sesuai dengan tiang gantung itu untuk dihukum gantung. Mereka tak menemukan seorang pun yang sesuai kecuali sang raja. Mereka pun menggantung sang raja. Setelah menyadari bahwa orang yang mereka gantung adalah sang raja, mereka membuka kitab pedoman untuk mengetahui siapa yang harus menjadi raja baru. Dalam kitab itu tertulis bahwa raja baru dipilih oleh orang yang berjalan melewati pintu gerbang kota setelah peristiwa eksekusi itu. Orang yang lewat gerbang kota ternyata seorang idiot yang selalu menjawab setiap pertanyaan dengan kata semangka. Sekian tahun kemudian, seorang pengunjung mendatangi kerajaan ini dan melihat sebuah semangka di singgasana kerajaan. Kami tidak tahu mengapa sang raja yang arif bijaksana itu senang berubah wujud jadi semangka. Jelas salah seorang punggawa kerajaan. Kami kira jika Baginda kelak menjadi wujud lain, Baginda bisa menjelaskannya.
Barangkali kehidupan sedang menyuruh Anda sekarang untuk mengingat siapa Anda yang sebenarnya, atau Anda mungkin disuruh untuk melindungi atau membela orang lain, atau untuk melakukan transfer spiritual atau kepercayaan. Kita dapat memakai tameng Al-Hafiz ini di depan kita untuk mengingatkan bagian dari diri batin kita bahwa Allah selalu melindungi kita. Jalan kalbu ini meminta kita untuk bertindak dengan diri kita, sekalipun kita tak terbiasa melakukannya. Allah bertindak melalui orang-orang yang berkata, seperti nabi-nabi zaman dahulu, "Lihat, inilah aku, gunakanlah aku." Kadang-kadang sesuatu yang kita jaga harus disimpan di gudang sampai sekian lama, sampai sesuatu itu dapat digunakan dan diterima sepenuhnya. Al-Hafiz biasa diterjemahkan dengan maha melindungi dan maha menjaga. Akar katanya haf berarti pelindungan, tameng atau jaminan. Sedangkan fiz berarti bahwa perlindungan ini bertujuan untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain. Sebagaimana Al-Aziz, kekuatan bumi, sifat Allah yang melindungi dan menjaga ini mengejawantahkan seutuhnya dalam perbuatan dan wujud. Dalam tradisi Islam, orang yang hafal Al-Quran disebut hafiz. Kekuatan ingatan ini mencerminkan kekuatan yang lebih besar, yakni mengingat Allah yang Maha Esa. Tafakkur. Pusatkanlah perhatian pada kalbu, panggillah lingkaran diri batin Anda, dan bernafaslah dengan nama Allah ini untuk setiap sensasi, perasaan, atau suara yang timbul. Bernafaslah seraya mengucapkan Al-Hafiz, dan rasakanlah bunyi ha dan fiz yang memancar ke seluruh eksistensi Anda dan menjangkau setiap batasnya. Rasakanlah lingkaran perlindungan di sekeliling dan seluruh diri Anda. Jalan untuk mengingat ini sangat bermanfaat ketika Anda memikirkan batas-batas psikis atau emosional yang bocor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.